Oke, sore Bang Maksi. Bang Maksi melihat kasus antara donasi Agus dan Novi ini, seperti apa pandangan Bang Maksi sendiri? Baik, masalah Agus yang menjadi korban penyiraman air keras dengan saudari Novi selaku pemilik yayasan terkait penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh pihak Agus. Hal ini yang menjadi utama adalah masalah ketidakjujuran dari pihak Agus, sehingga kemudian hal ini membuat pihak Novi kecewa. Yang kemudian Novi langsung membuat statement di medsos terkait penyalahgunaan dana tersebut. Dan ini memancing kemarahan para netizen. Dan netizen akhirnya menyerang saudara Agus. Demikian. Bang, tapi dari yang abang lihat gitu, ini sebenarnya apa sih Bang yang benar siapa, yang salah siapa Bang? Dari sudut pandang abang sendiri. Oke, bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Seharusnya dari awal pihak Agus jujur kepada pihak Novi terkait penggunaan dana tersebut. Saya yakin kalau pihak Agus jujur kepada pihak Novi, pasti ini selesai. Barang ini selesai. Ini kan karena ketidakjujuran. Dan kemudian memang sangat sayangkan juga Novi terlalu terburu-buru untuk menyampaikan atau buat statement di media terkait penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh pihak Agus. Nah, ini yang membuat memang juga sama-sama para pihak memang saling nyerang karena memang sama-sama punya kelemahan yang saya lihat. Demikian, rekan-rekan. Bang, banyak pro kontra terkait donasi yang sempat masuk ke rekening Agus nih Bang. Ada yang bilang itu sudah milik Agus, ada yang bilang belum sepenuhnya karena ini donasi Bang. Tanggapannya seperti apa? Baik, bicara donasi atau sumbangan, ini kan semacam dihibahkan dari masyarakat luas. Memang ini menjadi hak penuhnya Agus, cuman jangan lupa yang berjuang ini, yang mengumpulkan donasi ini adalah pihak Novi. Dan ini menjadi pertanggung jawab Novi secara moral memang. Karena ini, faktanya ini adalah uang daripada masyarakat atau netizen yang mereka berniat tulus untuk membantu Agus dalam pengobatan. Namun pada faktanya, sebagian dana tersebut digunakan untuk hal yang lain, bukan pengobatan. Nah, ini jadi masalah, begitu. Jadi ini bukan persoalan siapa yang salah, siapa yang benar. Ini hal ini menyangkut sekali lagi saya katakan tadi, ini poinnya adalah adanya ketidakjujuran dari pihak Agus. Ini terlepas kita tetap prihatin dengan apa yang dialami Agus terkait matanya, tapi ini bicara soal mental, soal sikap hati, integritas atau kejujuran yang dipegang oleh masing-masing pihak. Demikian. Bang Farhad Abbas kan merasa tidak ada perjanjian tertulis untuk apa penggunaan donasi yang sudah masuk ke rekening Agus nih Bang. Tanggapannya seperti apa? Bicara soal tidak perjanjian itu memang sangat betul, tetapi ini bicara soal etika dua belah pihak. Jadi ini memang sangat wajar, manusiawi, ketika orang melihat uang segitu banyak, otomatis pikiran bisa berubah. Ini normatif manusia. Ada istilah orang mengatakan kalau sudah lihat uang pasti hijau. Sama dengan saya, mungkin rekan-rekan media juga. Ketika lihat uang segitu banyak, pasti silau. Nah, oke lah, ini sudah terjadi, ada khilafan, namanya manusia. Tapi kalau dua-duanya duduk bersama, kemudian saling mengakui apa adanya, kemudian minta maaf, seharusnya selesai. Dan saya melihat di podcastnya Denny Sumargo, itu dua belah pihak ini sudah bertemu, kemudian mereka saling minta maaf. Nah, namun kemudian setelah pertemuan tersebut, lalu pihak Agus membuat laporan ke Polres Jakarta Barat, kalau nggak salah. Polda. Nah, ini yang jadi masalah besar, ini jadi panjang. Menurut saya harusnya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai. Jika dua-dua pihak mau mempunyai etikat baik yang sama. Demikian.
Bang, tapi banyak netizen bilang Agus nggak tahu terima kasih nih bang, udah ditolong sama Novi, malah ngelaporin ke polisi bang. Abang ngelihat hal yang sama juga atau seperti apa bang? Logika sederhana, pasti netizen, masyarakat luas, mereka kan melihat apa yang terjadi. Karena faktanya, sebagian dana tersebut bukan digunakan untuk pengobatan, tapi digunakan untuk keperluan lain. Hal yang wajar, netizen berasumsi demikian. Demikian. Bang, yang terbaru kan ini ada laporan juga bang, kemarin nih sempat ke Polda bang, pengacara dari Agus sendiri nih bang, tentang terkait pengancaman bang. Dari abang sendiri melihatnya seperti apa? Kasus ini malah makin melebar atau seperti apa? Terkait laporan yang dilakukan oleh pihak Agus atau pengacaranya, semua ini ya sah-sah saja, tapi itu harus diuji. Apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana? Jika memang ada unsur pidana yang dilakukan oleh Novi, tentunya ini bisa diproses dan ini adalah ranah daripada pihak kepolisian. Kemudian perlu saya sampaikan di sini juga bahwa ada statement yang sangat sayangkan oleh salah satu pengacara dari Agus yang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara tersebut tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan berhenti jadi pengacara. Ini yang sangat sayangkan juga. Ada 2 poin yang saya ambil di situ, yaitu poin pertama, apakah pengacara tersebut bisa memenjarakan saudara Novi? Dan yang kedua, jika terbukti Novi tidak bisa dipenjarakan, apakah pengacara tersebut betul-betul membuktikan apa yang diucapkan dia berhenti? Ini harus kita tunggu nanti. Ini nggak sembarang membuat statement di media, rekan-rekan tahu sendiri lah. Ini akan menjadi rekam jejak dan perlu diingat bahwa hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah. Apa itu asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang dilaporkan, ditangkap, ditahan, lalu dihadapkan di muka persidangan, wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah dan telah mempunyai kekuatan tetap. Jadi pihak pengacara, jangankan pengacara, polisi, kemudian jaksa, tidak berhak untuk memvonis bisa memenjarakan. Karena apa? Itu wewenangnya majelis hakim yang memutuskan. Itu pun harus bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang terang. Pertanyaannya, apakah yang dituduhkan kepada Novi sudah memenuhi unsur? Kan masih proses. Penyidik masih mau bekerja untuk mengumpulkan bukti, itu pun harus buktinya terang. Alat bukti yang satu dan yang lain harus berkaitan, itu baru bisa gitu. Demikian, terima kasih. Bang, bagaimana nih bang sesama advokat melihat para tabas yang dibully netizen saat membela Agus nih bang? Terkait para tabas dibully oleh netizen, saya pikir itu hal yang biasa itu dalam dunia netizen. Tapi saya melihat memang bicara soal kita sebagai profesi advokat, siapapun yang meminta, tergantung advokatnya. Kalau advokat menolak ya pasti dia tidak akan menangani perkara ini. Tapi kan setiap advokat punya prinsip. Ketika advokat itu mengambil perkara itu, maka dia berhak menjalankan tugasnya itu. Jadi saya pikir sah-sah saja seorang Farhad untuk membela pihak Agus yang meminta pihak Farhad untuk membela kasusnya. Demikian. Bang, ada juga John LBF nih bang, menilai Farhad Abbas ini pengacara yang panjat sosial dan tukang komporin kliennya deh bang. Dari abang melihatnya hal itu seperti apa? Statement dari John LBF kepada Farhad, saya pikir ini masing-masing punya prinsip ya. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah sana, karena seperti saya katakan tadi, seorang pengacara pasti punya hak untuk menerima klien ataupun menolak. Jadi ini saya pikir terkait statement dari John LBF, nah itu haknya John LBF. Saya pikir saya nggak mau komentar soal masalah komen tersebut. Bang, apa saran untuk Novi bang? Saran dari abang untuk Novi? Bagi saya, saran saya untuk Novi dan juga bahkan pihak Agus, ini kan bisa duduk bersama, kemudian menyampaikan apa adanya, terutama pihak Agus, sampaikanlah ke pihak Novi, gentleman lah.
Nggak usah tangkis sana tangkis sini, menghindar sana menghindar sini, sudah apa adanya aja. Kami jujur prihatin dengan apa yang dialami Agus terkait matanya, tapi ini bicara mental, sikap hati. Cobalah bicara apa adanya. Kalau memang terlanjur ada kekhilafan, sampaikan apa adanya. Duduk bersama dengan Novi, begitupun Novi. Novi juga harus akui bahwa Novi terlalu terburu-buru untuk membuat statement di media yang akhirnya membuat kemarahan dari pihak netizen sehingga mereka menyerang Agus. Ini memang sangat memprihatinkan sekali. Demikian. Untuk Agusnya berarti Bang apa? Agus gimana? Untuk Agusnya apa pesan? Ya Agus, saya katakan tadi, gentleman, apa adanya sampaikan. Kalau memang itu ada kekhilafan, namanya manusia. Saya katakan tadi di awal kan, kalau bicara melihat uang segitu banyak, silau pasti mata. Saya pun sendiri mungkin kadang-kadang juga sama, melihat uang segitu banyak pasti silau. Iya kan? Ada istilah mata kita bisa hijau. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu, sudah terjadi. Tinggal sebetulnya masih bisa duduk bersama lah. Dan saya melihat juga kan, saya pengacara juga dari pihak Agus juga saya melihat ada statement mengatakan awalnya kan ingin tabayun. Nah semoga ini bisa dilakukan, Bok. Saya pikir belum terlambat. Karena apa? Kalau ini masih saling nyerang, otomatis dipanjang. Dan ini menjadi diketawain netizen. Karena faktanya uang tersebut adalah milik netizen, milik orang lain, bukan milik Agus atau milik daripada Novi. Gitu. Demikian. Bang, ini kan 1,3 sudah dikembalikan ke Yayasan Novi, Bang. Apa hal tersebut tepat, Bang? Novi meminta kembali gitu donasi yang sudah diberikan atau seperti apa, Bang? Baik, mungkin kenapa Novi meminta kembali uang? Karena memang dia melihat ada fakta bahwa mereka menyalahgunakan uang itu. Dan saya juga melihat di podcastnya Densu, Novi menyatakan jika dibutuhkan, dia siap mengeluarkan uang tersebut melalui yayasan. Nah semoga ini bisa dibuktikan oleh Novi bahwa uang tersebut bukan digunakan oleh Novi pribadi, tapi itu dari yayasan. Dan itu dia sudah menyatakan bahwa siap untuk mengeluarkan jika dibutuhkan oleh Agus untuk berobat dimanapun. Demikian. Bang Farad sendiri ingin mengaudit Yayasan Novi, Bang. Tanggapannya seperti apa? Haknya Bung Farad untuk mengaudit, silakan saja. Kalau memang terbukti memang yayasan itu bodong, ya itu bisa dipersoalkan. Tapi kalau memang ini kan harus diuji, harus dibuktikan. Jadi kalau memang itu memang terbukti ya sudah. Tapi kalau memang itu memang yayasan itu memang ada legalitasnya, ada dasar hukumnya, tentunya nggak bisa. Itu aja. Bang, ada juga petisi mengembalikan uang donasi nih, Bang, kepada adanya petisi dari netizen untuk mengembalikan uang itu karena memang itu tadi ada persoalan mengenai penyalahgunaan dana donasi. Nah, ini yang jadi masalah utama kan. Makanya ini sebetulnya tinggal dari dua belah pihak. Pihak Agus dan pihak Novi untuk duduk bersama untuk melakukan tabayun atau menyelesaikan masalah ini dengan keluarga. Saya pikir ini bisa selesai karena ini malu-maluin. Ini kan uang daripada netizen. Dan saya pikir si Novi saya juga masih punya hati kok dari statementnya. Semoga ini bisa dibuktikan ketika mereka memang punya niat sama-sama etikat yang baik. Demikian. Terakhir buat Bang Farad apa, Bang, pesannya dari Abang pribadi? Terkait Bung Farhad, komen saya sih memang sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa itu memang hak daripada Bung Farhad. Itu adalah pilihan dan prinsip-prinsip setiap orang pengacara kan punya prinsip masing-masing. Kami tidak bisa mengintervensi. Ya semoga Bung Farhad, saya pikir dia adalah sebagai pengacara juga senior yang bisa menangani perkara dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang benar. Nah, semoga itu bisa dilakukan. Tapi semua kembali kepada prinsip masing-masing. Setiap pengacara punya pilihan, punya cara masing-masing dalam hal membela klien. Demikian. Tapi dari Abang pribadi ingin masalah ini cepat kelar dan Agus juga cepat pulih ya, Bang, ya? Saya pribadi, menurut saya tekankan untuk bisa duduk bersama dan tidak ada yang tidak bisa kok. Semua pasti bisa jika sama-sama mau untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan damai. Demikian. Oke, aman.